Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng Sasti Gotama. Sasti Gotama merupakan seorang penulis perempuan dari Cilacap yang cerpen-cerpennya sudah tersebar di berbagai media nasional. Tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita mulai sesi ngobrol bareng Sasti Gotama. Oke, selamat pagi Mbak Sasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rizky. Sehat Mbak Sasti? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Eh, Kalau dari beberapa informasi yang aku dapat, Mbak ini dari Cilacap, betul Mbak? Mm, mm. Sekarang domisili masih di Cilacap atau sudah Domisili di Cilacap. Ya Kak, nomaden sih kalau kata teman-teman, sering keliling-keliling. keliling keliling kemana aja biasanya Mbak? Kok Iya. dibilang nomaden? Ya gitu lah, pokoknya sering keliling aja. Soalnya ya gitulah jarang jarang di Cilacap. Oh jarang juga di Cilacap ya? Oke oke. Eh Sebenarnya kalau boleh kalau kalau boleh jujur kan aku sebenarnya baru melihat dan mengetahui nama Mbak Sasti itu sekitar 3 atau 4 tahun belakangan di dunia kepenulisan gitu Mbak. Eh, apakah memang sebelumnya sudah ada sudah pernah menulis atau memang baru 3 atau 4 tahun belakangan? Tapi dari 3 atau 4 tahun belakangan itu Mbak, aku melihat progres Mbak Sasti itu di dunia penulisan gitu Bu ya, gitu. Aduh, maaf ini ada WA tuh. Iya. Jadi aku geser. Hmm, Sebelumnya memang masih baru sih, Bang Rizky itu. Jadi aku tuh baru belajar nulis tuh tahun 2019. 2019. Itu baru benar-benar belajar dari awal gitu loh. Maksudnya belajar dari membuat kalimat tunggal, kalimat majemuk. Maksudnya sebelumnya itu kan nulis di FB ya, di Facebook gitu Mhm. loh. Di Facebook itu pun juga baru 2018. Kalau Mas Rizky pernah baca itu, aku pernah cerita kalau sebelum itu kan aku gak pernah bersentuhan sama dunia tulis menulis ya. Waktu 2018 aku baru waktu itu sakit, baru coba nulis, bikin akun Sasti Gotama itu, nulis di akun Sasti Gotama itu memang nulis kadarnya itu. Terus tapi em, ada yang mengkritikku bahwa kalimatmu itu berantakan, tulisanmu tuh buruk sekali gitu. Jadi Hmm. setelah itu baru 2019 tuh aku benar-benar aku harus belajar dari awal nih gitu. Jadi belajar benar-benar kayak belajar bahasa Indonesia, jadi belajar dari kalimat tunggal, kalimat majemuk, bagaimana struktur yang benar, bagaimana apa namanya, pokoknya segala macam. Jadi benar dari dasar gitu, 2019. Terus baru 2020 itu belajar serius ke Om Sulak itu kan, Om Ais Laksana gitu. Di kelas menulisnya Memang Om Sula ya? jadi memang masih baru, masih piye, kalau Jawa bilang masih piye ya, masih baru-baru. Baru tapi progresnya itu kalau boleh dibilang penulis yang sangat menonjol sekarang ini 3 tahun belakangan ini ya Mbak Sasti gitu pasti pasti masuk salah satu daftarnya kalau ditanya gitu. Enggak sih, biasa aku rasa masih 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 perlu banyak banget belajar. Jadi eh, dan aku kan memulai belajarnya kan dari usia yang sudah bisa dibilang nggak muda lagi gitu. Kalau hmm, boleh dibilang tuh aku kadang suka iri gitu sama kayak misalnya Mas Rizky gitu, atau misalnya Nanda Fauzan gitu yang benar-benar Hmm. dari muda tuh sudah punya semangat apa yang untuk menulis gitu. Sedangkan aku kan hmm, sudah tua lah istilahnya, baru mulai. Bentar, bentar, bentar. Kita luruskan dulu untuk urusan tua dan muda ini dulu. Kalau boleh tahu Mbak Sasti kelahiran tahun berapa? Aku kelahiran tahun 90 loh Mbak. Eh, Kelahiranku depannya 8. Oh, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti kurang lebih kayak seumuran sama Mas dari Zainal sama Mas Sumigraga mungkin ya sekitaran itu. Instagram aku nggak tahu kelahiran berapa ya. Mas Em, Sumigraga kalau nggak salah 88, Mas dari Zainal itu sekitar 85-an sekitar itu. Pak. iya, sepantaran mereka lah. Nah, oh nggak tua-tua banget Mbak, jangan aku tua kalau masih kayak gitu. Masih lah. Enggak.
Nah, maksudnya dibandingkan dengan misalnya yang benar-benar mulai dari SMA sudah mulai menulis gitu Nah, sampai atau kalau Bang Rizky kan udah lebih sebelum itu juga mungkin ya, dari kecil kan udah tertarik mmm, menulis. iya, di situ justru aku iri sama Mbak Sasti gitu. Mbak Sasti baru 1 tahun belajar menulis langsung, wow, step langkahnya itu langsung progresnya kelihatan. Nah, aku butuh 10 tahun lebih gitu untuk, sampai sekarang masih belum juga gitu ya, di level yang Mbak Sasti belum juga gitu. Oh, Heeh, enggak lah, masih belajar aku, beneran masih belajar, masih kacau gitu, masih bener tiap hari harus belajar gitu. Eee, oke oke. jadi yang membuat nyemangatin aku itu aku baca Alice Munro ya. Alice Munro itu kan juga memulainya di usia kepala 3 gitu kan. Nah, Jadi ya, mmm, kalau Alice Alice Munro aja bisa gitu, insya Allah bisa juga. iya iya iya. Berarti, kalau nggak salah ingat Mas Ali Wurida itu juga baru-baru ini ya, baru-baru sekitar 3 atau 4 tahun belakangan juga baru mulai gitu ya? Iya. Start-nya bareng aku sama Bang Rida itu, Iya, nah kan heeh, ngobrol-ngobrol. pernah pernah dengar juga beliau. Nah itu dua dua penulis itu, Mbak Sasti sama Mas Ali Wurida. Jadi kalau yang perempuan itu Mbak Sasti yang kelihatan step-nya, wah cepet banget ini progresnya, sama Mas Ali Wurida kalau yang cowok, wah ini siapa penulis baru tapi kok cepet banget ini progresnya. Itu ternyata start-nya juga bareng-bareng ya, maksudnya hampir bersamaan gitu ya, Iya, penulis. pernah nanya, start-nya bareng, sekitar 2019-an akhir gitu kan ya, mulai ngirim-ngirim. Oke oke. Jadi apa yang sebenarnya dicari di dunia kepenulisan, Mbak Sasti? Eee, apa ya, jadi sebenarnya kan aku pernah bilang juga ya di atau di status atau apa gitu, bahwa bisa dibilang ini kan ketersesatan gitu ya. Jadi awalnya aku sih nggak mencari apa-apa gitu, aku nggak mencari apa-apa. Jadi, eee, waktu itu sakit apa ya, terbaring gitu ya, yang bisa Mhm. aku lakukan adalah mencoba menulis gitu. Nah, waktu menulis itu ternyata, ada banyak yang suka gitu. Nah, seperti itu jadi aku pikir ya kenapa nggak diteruskan aja, dan kalau memang, mau harus, memulainya ya harus diseriusi gitu. Jadi waktu itu aku serius sih, aku pernah di fase menulis setiap hari gitu tahun 2019 itu, Wow, setiap hari setiap hari tulisan. itu berapa berapa banyak kata atau berapa target tulisnya setiap hari? Sekitar 800 sampai 1.000 kata gitu kan waktu itu. Kurang lebih Jadi aku taruh kurang lebih sama kayak satu cerpen lah itu ya? Kalau iya ada bener, 1000 bikin kata. Wow, 1 cerpen setiap hari gitu. Dulu waktu masih, eee, masih menggelora-menggeloranya gitu jadi. selama berapa lama itu Mbak, 1 hari 1 kata? Lama ya, setahunan kali ya, tapi jelek Setahun? banget gitu. Lama Maksudnya tuh setahun? jelek banget. Oh, Iya, tapi iya itu iya. jelek banget, maksudnya bener-bener aku baca sekarang itu aku, "Aduh tulisanku," gitu. Terlepas dari itu jelek atau tidak menurutmu, tapi selama setahun kamu konsisten itu luar biasa sekali itu, Mbak. Wajar sih kalau kalau ngelihat itu. Itu seriusnya serius benar-benar serius itu. Serius yang niat banget itu, Mbak. Iya, iya maksudnya ya bikin ya, maksudnya ada yang bikin yang memang aku posting, ada yang bikin aku taruh di draft gitu, tapi, eee, waktu itu memang, apa ya, banyak banyak yang ingin dikeluarkan gitu kan dari kepala gitu, karena aku suka mikir ya orangnya tuh, apa-apa dipikir gitu. Jadi, secara nggak langsung itu tuh juga membantuku ya, membantu, proses recovery juga. Jadi nggak semuanya dipikir, jadi semua itu akhirnya kalau yang dulu dipendam di kepala jadi termuntahkan gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama kan sekarang malah aku mau nulis apa ya, kok nggak ada keresahan gitu, jadi sampai sekarang malah kayak nggak ada keresahan gitu. Apa ya Sekarang Mas, namanya istilahnya? berarti kan 2019 itu selama 1 tahun nulis 1 hari 1 cerpen gitu kan. Kalau sekarang apakah walaupun tidak seintens dulu, apakah sekarang masih ada target harian atau target minimal 1 bulan 4 cerpen atau 1 bulan 10 cerpen gitu? Masih ada nggak gitu? Iya, yang aku bilang intens nulis itu malah yang ini ya, maksudnya nulis yang jelek itu, apa namanya,
nggak bisa dibilang tulisan, aku nggak berani bilang itu tulisan ya, karena nggak semuanya tuh berwujud tulisan gitu. Maksudnya banyak juga yang tersimpan di folder dan nggak, dikirim ke mana-mana. Kalau, sekarang nggak ada target, sekarang tuh aku lebih malah ini ya, lebih lama di penyuntingan gitu. Jadi misalnya Mmm, kadang, membuat satu dulu itu sempat punya target, itu 1 bulan setiap 2 minggu 1 cerpen. Jadi setiap bulan harus kirim 2 cerpen dulu gitu ya. mhm, Terus, apa tadi ya, sekarang tuh semakin lama semakin ke sini tuh semakin kayak nggak pede ya. Kalau dulu tuh kayaknya pede-pede aja ya, pokoknya nulis-nulis aja gitu, nggak mikir gitu. Sekarang tuh semakin banyak yang dipikir gitu, maksudnya apakah ini benar kata bahasanya, apakah ini pesan yang tersampaikan. Jadi semakin lama belajar, semakin kayak nggak percaya diri, malah malah terlalu banyak yang dipikir, terlalu banyak penyuntingan. Jadi kadang satu ucapan bisa penyuntingannya sebulan gitu, ada yang mmm, sampai 2 bulan. oke oke. Oke, kita kembali lagi, berarti kan kalau kembali ke pertanyaan apa yang dicari di menulis gitu ya, di jalan kepenulisan ini. Jadi dulu tuh kata Mbak, sedang skip, terus bisa menyalurkan pikiran lewat tulisan, terus saat ini apa yang dicari? Kalau sekarang mungkin ke arah eksistensi ya. Mhm, boleh dijelaskan eksistensinya gimana? Jadi, eksistensi itu aku ingin ada, bahwa pasti itu ada gitu, karena di tahun 2020, pandemi kan ya, Mhm mhm. pandemi terus, aku harus resign gitu, karena waktu itu, eee, dihadapkan pada pilihan gitu. Makanya salah satu cerpen itu kan banyak yang menulis tentang pilihan-pilihan yang harus dihadapi perempuan. Jadi aku menghadapi pilihan saat itu pandemi, apa namanya, ART nggak bisa terus ya, karena kan dia nggak bisa karena ART-nya kan pulang pergi, jadi dia nggak bisa jaga Mhm, prokes gitu. Jadi ya, harus jaga anak, terus anak sekolah di rumah, jadi yang dihadapkan pada pilihan perempuan gitu, karena laki-laki pasti akan, "Oh, aku mencari nafkah," gitu. iya. Yang dihadapkan pilihan adalah perempuan, perempuan yang harus memilih, akhirnya aku memilih di rumah, untuk menjadi guru anak-anak ya, menjadi guru anak-anak. Di situ aku baru merasakan apa ya, kehilangan eksistensi gitu, aku tuh jadi nggak ada gitu. Yang selama ini misalnya akan dipanggil dengan nama, kita akan kehilangan nama. Jadi dipanggil dengan nama, kalau di lingkungan perumahan itu dipanggil nama Bu suami itu, Iya, Bu utama misalnya. heeh. Kalau di sekolah akan dipanggil Bu nama anak apa gitu. Misalnya Jadi nama anaknya nama Rizky, misalnya Bu Rizky gitu kan. iya, jadi nama nama Mbak Sasi sendiri nggak disebut gitu ya? Ya, nama kita hilang. Itu gampangnya ya, tapi secara keseluruhan tuh aku merasa kehilangan diriku gitu, aku merasa hilang. Mhm mhm. Nah, ketika menulis gitu, apalagi ketika mendapatkan apresiasi itu, aku merasa, "Oh, aku ada," gitu, bahwa tulisanku itu ada gitu, dan Di itu ternyata diakui sebagai, ya ini beneran Mbak Sasti gitu ya? Bukan iya. terlepas dari semua, bukan sebagai istrinya si A, bukan sebagai ibunya si A, tapi Mbak Sasti sendiri gitu ya? Iya, sebagai aku gitu ya, aku Mhm. gitu, keakuan. Jadi, apalagi setelah aku menulis itu, ini apa, ada beberapa yang masuk ya lewat inbox, lewat, DM gitu, mereka mengatakan bahwa beberapa cerpenku atau beberapa tulisan-tulisan yang aku tulis di Facebook itu menyelamatkan mereka gitu. Aku Mmm, aku nggak sampai, oh ternyata tulisan itu mempunyai daya, apa ya, mempunyai kekuatan untuk bisa membantu orang lain gitu. Jadi, ada beberapa cerpenku yang membantu mereka memandang masalah dari sisi yang lain. Kata mereka, ini membuat, melihat dari sisi lain katanya. Atau misalnya tulisan-tulisan pendek, ya semacam esai ala-ala gitu yang aku bikin di Facebook itu, menyelamatkan mereka katanya gitu. Sampai akhirnya banyak juga yang curhat gitu kan, curhat di, via, japri gitu tentang yang aku tulis gitu. Jadi aku kayak, ternyata tulisan itu memiliki kekuatan. Jadi aku pikir itu sih, Mas Rizky. jadi ya awalnya, untuk menumpahkan apa yang dirasakan, terus sekarang, wah ini ternyata punya efek gitu Mbak ya? Punya efek di luar prediksi kita sendiri gitu ya, menulis itu?
sebenarnya bukan apa yang dirasakan, apa ya, keresahan, keresahan sama yang dirasakan kan beda. Maksudnya aku Mhm. takutnya orang mengira bahwa, yang aku tulis merepresentasikan apa yang aku alami. Oh, Karena banyak yang nanya gitu, banyak yang iya nanya iya, gitu. oke. Bahkan ada yang nanya masalah Janitra tuh ada yang malah nanya gini, "Apa Mas Sasti mengalami KDRT?" Oh enggak, tapi tidak, tidak sama sekali KDRT, jadi aku tidak mengalami gitu. Cuma aku banyak, menemui kasus itu gitu. Jadi, beberapa yang misalnya japri atau yang aku temui waktu waktu praktek gitu kan, aku pernah bertemu langsung sama, pasien KDRT yang tubuhnya yang matanya lebam, sininya. Aduh, jadi yang benar-benar, apa ya, eee, mengalami kekerasan itu aku benar-benar bertemu dengan mereka, memahami, keresahan yang mereka alami dan itu yang aku mikir, kenapa sih perempuan menghadapi hal seperti ini? Apa yang bisa mereka, lakukan untuk melewati itu? Kadang makanya itu aku sampaikan secara langsung teks gitu lewat tulisan. Mmm, Betul banget. oke oke. Oke, kita lanjut, Mbak. Jadi buku pertama Mbak Sasti Gotama yang berjudul Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam itu kan langsung, menarik perhatian banyak orang. Masuk nominasi Sastra Tempo 2020, nominasi Sastra Kemdikbud 2020, terus dapat penghargaan Rasa dari Ayu Utami gitu. Boleh diceritakan, Mbak, gimana proses, eee, buku itu mulai dari menulisnya sampai bisa ke mana-mana itu? Eee, itu jadi kejutan buat aku ya gitu, karena sempat aku mau batal menerbitkannya gitu. Maksudnya iya, Serius? serius. Jadi ceritanya itu kan, aku udah cerita bahwa aku punya apa ya, semacam banyak tulisan-tulisan yang, eee, apa ya, yang semacam kayak bank tulisan gitu kan, yang banyak yang, masih kacau gitu kan, yang kata bahasanya kacau banget lah gitu, yang aku tulis dengan itu. Maksudnya dulu tuh menulis tanpa disunting. Nah kemudian, waktu itu tiba-tiba dapat WhatsApp dari WA dari Mas Gunawan Triatmojo. Mmm, Untuk menawarkan bisa ada naskah nggak untuk diterbitkan di, Diva gitu. Terus terus saya bilang sih, "Emang emang saya udah cukup mumpuni Mas, maksudnya untuk itu dengan kualitas kayak gini." Aku makanya nggak pede dengan, tulisanku sendiri gitu. Dan itu kan mhm. masih masih baru belajar kan gitu waktu itu tuh ada tawaran dari Masjid. Terus dia bilang, "Dapat nggak nanti dicoba dikumpulkan." Nah dari bank-bank tulisan itu aku, seleksi terus waktu itu aku ambil sekitar 23 apa 25 tulisan ya, lupa aku. Kayaknya sekitar 23 lah ya, yang menurut aku itu ya udah terbaik lah gitu. Terus aku kirim ke Mas Gun gitu, terus, berdiskusi dengan Mas Gunawan Atmojo, kemudian, oleh Mas Gun diseleksi lagi gitu. Oh yang ini 5 ini dibuang aja Mbak, padahal yang menurut Mas Gun dibuang itu adalah yang sudah waktu itu tayang di Detik gitu, tayang di Detik, terus Oh. tayang di media online apa gitu, media online gitu, ada beberapa yang ini nggak usah aja, oh waduh gitu kan. Terus akhirnya aku cari lagi kan yang dari kumpulan 19-anku tuh, terus aku masukkan, termasuk yang cerita pertama itu termasuk, tulisan yang baru aku masukkan di saat-saat terakhir, yang yang tentang lansia itu ya, Mhm. gitu. Jadi, setelah itu, eee, dibaca oleh Mas Gun, kemudian kami berdiskusi gitu, ada banyak masukan dari Mas Gun, terus, ada yang aku perbaiki gitu, ada waktu itu karena waktu penyusunan itu aku udah ikut kelasnya Om Sulak, ada yang aku kirim ke Om Sulak. Nah, aku ingat tulisan yang mendapatkan kritik keras itu yang judulnya "Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam?" Itu Mhm. Dapat kritik dari sama Hong Sila? iya, ada sama Om Sulak tuh dibilang gini, "Ini tulisannya kok kayak pamflet." Oke Ini oke kok oke. kayak pamflet, kayak terlalu banyak, apa namanya, jargon-jargon yang, apa, mhm, tokoh karakternya itu kayak semacam tempelan ya gitu. Jadi itu benar-benar syok dan harus aku rombak total. Jadi akhirnya itu
dengan konsep yang sama tapi dengan perombakan total, dan itu aku kayaknya sampai lebih dari 20 kali perubahan kalau nggak salah yang kucing itu sendiri. 20 kali perubahan? Ya lebih deh, maksudnya ini Wow. terus berubah lagi, itu sampai, yang paling lama itu gitu, dan karena dapat kritik keras yang bener-bener, apa ya, tapi karena itu aku jadi apa ya, terpacu untuk mengubah yang lain, oh berarti yang lain tuh ada kesalahan, jadi aku akhirnya sambil belajar yang aku pelajari itu, aku masukkan beberapa, cuma memang, beberapa tulisan aku tulis ketika aku masih belum belajar, aku sempat bilang sama Mas Gun yang hasil belajar itu paling cuma beberapa ini loh gitu, terus yang lainnya itu aku tulis waktu belum belajar gitu, aku bilang gitu kan. Terus Mas Gun bilang, "Nanti kalau jelek gimana?" Terus Mas Gun bilang, "Nggak apa-apa Mbak, itu nanti kan proses," gitu. Itu proses, jadi nanti misalnya di masa depan, jenengan bisa nulis yang lebih bagus lagi, ya tentu kan akan terlihat progresnya. Orang akan tahu, oh ini ditulis masa ketika Tati baru belajar, ini masa gini gitu. Jadi akhirnya sempet sempet ketika sudah diedit selesai, udah waktu tinggal dilempar ke penerbit, saya bilang, "Aduh Mas Gun, ditarik aja ya," gitu. "Kayaknya jelek deh," gitu. Wow. "Aku nggak pede nih, jelek kayaknya," gitu. Terus, ya makanya aku pikir Mas Gun banyak berjasa ke aku gitu. Jadi beliau yang, apa ya, meyakinkan, "Enggak kok Mbak, Anda bilang jelek Mbak bilang jelek itu kan karena Mbak sudah membaca ini sampai puluhan kali gitu, membaca ini puluhan kali, tapi akan berbeda ketika orang lain yang baru pertama kali membaca gitu, itu akan memberi pengalaman yang berbeda. Jadi dengan ketakutan gitu, Penguatan ya? jadi Ada penguatan dari Mas Guru ya? ada moto dari Mas Gun dan ada ketakutan dari saya. Satu yang saya takutkan itu saya takut bikin penerbit rugi gitu. Nanti menerbitkan karya jejak punya saya, nanti, penerbit rugi gimana, saya belajar cepat dulu saya nggak enak Mas, gitu. Eh, udah enggak, udah intinya terus kayaknya, launching itu, launching itu dan jadi ketika, masuk yang pilihan Tempo tuh bener-bener kaget karena yang ngasih tahu teman ya, teman lewat, Japri itu masuk gitu. Saya malah nggak tahu yang mana nih gitu. Dikasih link, "Oh iya Kak," gitu. Jadi Bentar aku bener-bener potong Mbak, surprise. Sebelumnya, kenal Mas Gun itu dari mana? Enggak tahu, Mas Kun yang japri saya. Oh, Mas Gun yang Oh, Japri? iya, heeh, waktu itu kan Oh. sempet ini sih, sempet aku beli bukunya Mas Kun ya. Oh, Jadi pertama kenal kayaknya dari aku beli bukunya Mas Gun, terus nggak tahu Mas Gun baca karya saya dari mana, terus tiba-tiba ditawari itu. Jadi oh, surprise dan merasa nggak percaya diri, maksudnya, "Aduh Mas, tulisan saya masih kacau," saya bilang gitu kan, iya 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 iya. "masih baru," saya gitu kan. "Nggak apa-apa," kayak gitu. "Terima kasih Mas Gun kalau nonton ini ya Mas." Oke oke oke. Oh, jadi benar-benar dari malah tidak percaya diri gitu ya, terus akhirnya dapat nominasi Sastra Tempo, terus gimana lagi, Mbak? Ya, ya setelah itu kan masuk yang nominasi, Kemdikbud? Mendikbud juga gitu, Oh, walaupun nggak menang ya, tapi alhamdulillah lah maksudnya dengan sebagai, tulisan yang menurut saya masih belum cukup bagus gitu, menurut saya lah ya, maksudnya saya ngerasa nggak percaya diri gitu waktu itu gitu, kok alhamdulillah dapat apresiasi gitu. nah waktu jadi Rasa, dirasa Itu Ayu Utami, bener-bener aduh terima kasih Kak Ayu Utami, ya Allah gitu, bener-bener, apa ya, surprise banget buat aku gitu. Jadi gue sampai waktu itu waktu pengumuman kan aku lihat YouTube-nya itu, YouTube-nya, live kan gitu, terus aku mikirnya, ya semoga yang nomor 3 lah gitu, begitu nomor 3 bukan namaku, aduh udah aku mau matiin itu, udah mau matiin gitu, udahlah gitu, udah nggak mau. kenapa? Oh gitu ya, apa, atau merasa, "Oh pasti aku yang juara nih," pasti gitu? Enggak, bener, aku tuh sampai, aduh kayaknya semoga nyangkutnya setidaknya yang nomor 3 atau yang apalah gitu kan. Oh, udah Gitu, pesimis gitu ya? udah Udah pesimis pesimis, gitu. Mhm. tapi ternyata justru jadi juara utamanya gitu ya? Ya makanya alhamdulillah terima kasih Kak Ayu Tami. Nah, Berarti, merasa nggak percaya diri dengan, buku Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam, tapi
bagaimana dengan buku B gitu, Mbak. Buku B kan buku Nah, yang kedua. Ini kebetulan editor kita itu sama gitu. Editor kita mmm, sama-sama Mas Holi Adib. Jadi waktu itu Mas Holi Adib, lagi menyunting naskahku, naskahnya Pak Bambi Cahyadi sama naskahnya Mbak Sasti. Itu ketika ngobrol sama aku berkali-kali itu, Mas Holi Adib, "Ini buku ini bagus banget, ini buku ini bagus banget, buku Mbak Sasti." Mbak Sasti itu berkali-kali disebut oleh Mas Holi Adib. Ini selain naskah Mas Rizky dan Pak Bambi, saya juga lagi nyunting naskah Mbak Sasti katanya, judulnya B. Buku itu bagus banget Mas, itu bagus banget Mas. Wah, saya jadi udah tahu sebelum terbit itu, udah tahu, wah dari Mas Ali Adib, wah ini berarti, memang bagus itu sampai Mas Ali Adib bilang berkali-kali gitu ke saya gitu. Nah boleh diceritakan Mbak, bagaimana dengan B itu? sebelumnya makasih Kak, udah Holy Adit sudah memberi penjelasan luar biasa gitu. Aku belajar banyak banget di situ, terutama perihal tata bahasa gitu. Jadi aku baru, aduh ternyata aku masih payah banget masalah tata bahasa gitu. Jadi dapat ilmu yang banyak banget sama proses penyampaian. Terus, di B itu aku merasa lebih, apa ya, lebih lebih merasa lebih percaya diri gitu, karena itu kan dari hasil pembelajaran gitu. Waktu itu kan sudah ikut pelatihan, mmm AS Saksana gitu kan. Terus jadi lebih secara strukturnya tuh lebih tertata, karakternya lebih matang gitu. Jadi benar-benar dipilih dengan baik-baiknya. Dan waktu itu, ini ada perbedaan mendasar antara B dan Putih Hitam. Kalau Putih Hitam tuh, aku lebih banyak keluar tuh gimana ya, me menulis hal-hal eksternal gitu. Eksternal, bertumpu pada kejadian-kejadian besar yang dihadapi oleh orang-orang. Jadi misalnya kejadian yang di, Bangladesh yang kasus tunda paksa tapi dia malah dituduh mencemarkan nama baik dan dibakar Mhm. itu aku akan jadi lebih bertumpu pada kejadian-kejadian besar. Sedangkan, B ini enggak, B ini lebih pada orang-orang biasa yang menghadapi, apa ya, pergulatan batinnya, jadi lebih ke internal. Internal. Jadi kalau kucing hitam tuh eksternal, ini ke internal. Dan karena waktu itu sedang membaca, mmm, De Beauvoir gitu, De Yang Beauvoir, mana yang mana? Simone de Beauvoir yang boleh tunjukin nggak? Boleh 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 boleh. Etika Ini aku ambiguitas. Oke. ini aku yang nerjemahin soalnya. Wih mantap. Jadi waktu itu nerjemahkan itu, terus kemudian juga baca, baca Epictetus ya, terus juga juga belajar Stoa gitu. Jadi lebih banyak dipengaruhi dua itu, eksistensialisme dan stoicism. Jadi stoicism. Jadi, mmm, lebih banyak, apa ya, kayak pergulatan batinnya gitu loh. Jadi, eee, aku berharap ini lebih filosofis walaupun entah orang lain menangkapnya ya gitu. Itu. I Terus covernya, kalau nggak salah pernah diceritakan oleh Mbak Sasti itu di Facebook ya, itu iya, buatan anak Mbak Sasti, betul? bener. Betul, waktu itu, anakku masih SD, dia sudah menggambar ini sebelum dia lahir. Oh. Sebelum dia lahir. Jadi, sebelum dia sudah bikin, terus aku lihat, kok gambarnya bagus ya gitu, terus aku bilang, "Kak, boleh nggak itu gambarnya buat, cover mama?" Tapi, disesuaikan. Jadi awalnya itu aku minta supaya yang keluar dari topi itu manusia gitu. Jadi aku ingin bahwa manusia itu yang terlahir kembali dari, eee, topi sulap gitu. Jadi, mmm orang tuh bisa ada pengampunan gitu loh, mmm, kan kalau sekarang tuh kita di apa ya, situasi yang orang tuh banyak judgement ya, banyak Mhm penghakiman gitu, terutama kayak di sosial media gitu kan, mhm orang mhm. dengan hanya melihat beberapa detik aja sudah bisa menghakimi. Menghakimi. Dan penghakiman paling besar itu adalah penghakiman diri sendiri. Makanya di Mhm. situ kan aku tulis di buku, apa, di yang berjudul B itu tentang orang yang begitu menghakimi dirinya sendiri bahwa dirinya itu sudah benar-benar hitam dan, tidak akan bisa jadi putih lagi dan ya lebih baik hitam itu dihilangkan aja, udah dia pergi aja demi Tuhan gitu ya.
Dan di situ aku ingin bilang bahwa sebetulnya tuh yang pertama harus mengampuni dirimu adalah mengampuni adalah dirimu sendiri gitu. Ampuni dirimu sendiri dan kamu bisa berubah, eee, nggak kelinci itu nggak semuanya hitam dan putih gitu loh, kebanyakan Mhm. kelinci itu abu-abu gitu. Jadi Mhm. jadi ya ya semua orang punya salah dan semua orang bisa mengampuni dirinya sendiri. Tapi nggak jadi itu yang ditarik dari topi itu jadinya Ah, iya. jadi pertamanya manusia, terus karena itu aku tunjukkan tuh beberapa, ini ya, kok katanya ini genrenya apa? Thriller ya gitu, ini horor ya gitu. Oh gitu jadinya. Oke, terus awalnya tuh lebih gelap ya, lebih dark gitu, terus, Oh. lebih cowong banget. Jadi, yang kelincinya tuh lebih serem banget gitu kan. Mmm. Akhirnya dengan beberapa penyesuaian jadi kayak lebih agak ada nuansa ungu dan pink gitu, terus, gradasinya juga lebih diterangkan gitu supaya awalnya tuh karena dibilang ini kayaknya buku horor ya, jadi takutnya orang berprasangka beda gitu loh. Oh gitu. Akhirnya ya udah yang keluar mungkin kelinci ya, kalau keluar manusia kayaknya Serem takutnya ya gitu kali. ya? Iya, Iya. betul. Dan ya respons masyarakat juga paling enggak ya aku lihat dari Instagram, dari Facebook itu juga ya bagus gitu terhadap buku B itu ya. Teman-temanku yang baca juga selalu bilang, "Wah B ini bagus," gitu, "B ini bagus," gitu. Selalu selalu bilang seperti itu. Eee, Terus ini juga, jadi baru mulai belajar nulis 2019 dan di 2022 ya Mbak, yang terpilih sebagai salah satu emerging writers. Mhm. Bersama Ananda Fauzan juga kalau nggak salah, sama Iya. yang lain-lain juga ya. Oke oke, boleh ceritakan Mbak, gimana itu bisa ke sana? Itu alhamdulillah banget, maksudnya bener-bener nggak nyangka karena kan dari pertama kali belajar itu sudah nekat ngirimkan naskah ya dari 2019 itu, dan tentu saja tidak masuk gitu kan. Jadi jadi bukan pertama kali kirim ke Udah tersebut ya? udah ketiga kalinya jadi 2019 apa 2020 ya? Pokoknya, udah ngirim ini yang ketiga kalinya ngirim kemarin. Jadi, yang pertama nggak lolos, yang kedua nggak lolos, terus yang ini baru lolos. Jadi surprise banget dan aku juga nggak terlalu anu sih, nggak terlalu pede juga awalnya gitu. Jadi begitu diumumkan tuh benar-benar surprise banget. Ya itu ya, waktu itu kan mengirimkan 5 cerpen ya, 5 cerpen, 5 khusus cerpen. khusus cerpenis ya kalau nggak salah waktu itu, di Iya. tahun 2022 itu, cerpen. Iya, alhamdulillah cerpen cerpen itu ya. Jadi, 5 naskah yang aku kirimkan. Itu 5 itu apakah yang ada di B juga atau full baru semua itu Mbak, yang Mbak kirim? Sebetulnya kan waktu itu nanya ya, nanya ke panitia katanya nggak harus naskah baru, pokoknya ada Mmm. rentang tahun sekian sampai tahun sekian. Jadi waktu itu aku bikin, 2 baru, tiga lama. Mmm. Jadi sebetulnya awalnya bikin baru, pengennya kirim semua baru gitu. Tapi ketika mendekati hari H, kena yang 3 ini kayaknya jelek ya gitu. Jadinya aku ambil 2 yang baru gitu. Jadi 2 yang baru, terus 1 ambil dari B, 2 dari, Putih Hitam. Dan Oh itu pun gitu. juga sudah izin ke Pak Edi langsung ya, nah, Pak Edi saya ambil dari ini boleh nggak? Boleh, Langsung didoain sama Pak Edi. ke Pak Edi AHIU Benu ya? Iya, langsung didoain juga alhamdulillah doanya manjur. Jadi Alhamdulillah. Berkat doanya Pak Edi ini, Mbak Sasti. bukan doanya semua. Dan itu kan kalau nggak salah, itu pergelaran UPUD pertama setelah pandemi, offline pertama setelah pandemi ya? Iya yang tahun Mbak Sasti, karena 2 tahun sebelumnya kan online ya diadakannya kan? Makanya alhamdulillah banget bisa ketemu langsung dengan Alfa Adi, gitu, dengan bos-bos gitu. Ada Pak Pin ya, itu juga gitu. Oh ya ada Pak Jempin juga ya? Iya, jadi ya senang lah banyak terus juga sesama, rekan-rekan WRF gitu kan, yang dari seluruh Indonesia yang selama ini cuma melihat karya mereka yang keren-keren di media terus bisa ketemu langsung, kita ketemu langsung sama Nanda ya kan.
sama Puspa Tumi, Mas Eko Darmo, banyak gitu ya yang Oh kebetulan ya sama Mas Eko Darmogo juga ya? maksudnya yang selama ini aku bisa kagumi dari karya-karya mereka yang di media, terus bisa ketemu langsung berdiskusi langsung, jadi itu benar-benar ya menyenangkan dan jadi banyak ilmu gitu. Makin makin banyak pergaulan ya, Mbak, ya? Ke kemana-mana jadi pergaulannya. Ya alhamdulillah gitu juga, kan, pergaulan juga nggak sesama yang dari Indonesia juga kan, ada Mhm beberapa mhm. yang di situ tuh waktu itu kan, karyaku ada dibedah ya, dibedah oleh, oleh Endot Indolit apa ya, semacam kayak klub buku dari Sydney. Jadi mereka terdiri oleh, orang-orang Australia yang, tertarik dengan karya-karya dari, Indonesia. tulis-tulis Indonesia. Nah, Mhm. waktu itu yang dipilih untuk didiskusikan adalah karyaku sama karyanya Mas Eko Darmono. Mmm, Nah, jadi waktu itu, nah, jadi, duduknya melingkar gitu ya, melingkar terus masing-masing itu, semua peserta tuh berbicara. Jadi aku baru, wah ini keren. Jadi kalau kita diskusi-diskusi apa kan jarang semuanya berbicara ya. iya, heeh heeh. Paling mah ada yang mendominasi gitu kan. Nah ini enggak, semuanya berbicara dan apa, mau keluar pendapatnya dan aku mendapatkan apresiasi yang luar biasa tuh di situ. Maksudnya mereka tuh bisa mengupas sampai sedalam-dalam, bener-bener lapis demi lapis gitu. Jadi jadi misalnya seperti, pesan-pesan subteks yang aku masukkan di situ tuh, bahkan bisa mereka tangkap yang kadang, nggak semua orang bisa tahu pesan itu gitu. Jadi, aku bener-bener terima kasih gitu dan pengalaman yang benar-benar berharga buatku, mmm, apresiasi yang luar biasa dari, apa, pembaca-pembaca dari Australia. Oke. Eee, Kalau dari selama belajar ini sampai sekarang siapa saja penulis yang memberikan pengaruh kepada Mbak Sasti? Yang banyak ya, banyak sih, Yang kepikiran sekarang? yang pertama juga, kayaknya Om Sulak ya, Om Air Unsur Sulak. Dari pertama kan memang sudah mengagumi karya-karya beliau gitu. berarti baca Bidadari yang Mengembara gitu ya? Oh, iya dong Umur itu. Jangkung gitu ya? Ini. Wah, memang penggemar AS Laksana berarti? Jadi memang dari awal, suka dengan kayaknya Om Air Sulsana, terus ketika beliau membuka kelas tuh bener-bener, wah asik nih ada kesempatan gitu. Kalau Gitu, boleh tahu pas dan apa yang membuat Mbak tertarik dengan karya-karya Om Sula itu? karena aku ngerasanya ini ya, cara penyampaiannya itu beda menurutku dari penulis-penulis lain gitu. Jadi, mmm, ada ada sarkasnya, banyak subteksnya gitu, dan juga indah gitu. Jadi dan, bisa menggabungkan itu menjadi dalam satu karya itu menurut aku tuh hal yang sulit dan sampai sekarang pun aku masih berusaha untuk bisa seperti itu, tapi ya masih pelan-pelan lah gitu. Jadi begitu beliau membuatkan ada Kelas. kelas online itu, sempet daftar tuh, online kesana. Terus, Bang Benny Bang memberikan, Benyamin Mas. eee, Ikut kelasnya juga ya? ikut kelasnya juga. Jadi aku baca karyanya Bang Benny itu waktu itu yang pertama kali aku baca tuh, ini nih, Oh, Cinta Tak Pernah Tua. Aku heeh, malah belum baca bukunya yang itu. waktu itu bahkan waktu itu belum belum kenal Bang Ben ya, itu Mhm. belum kayaknya belinya tahun 2008 jadi itu, apalagi setelah masuk, ke kelasnya tuh ilmunya Bang Ben kan banyak banget ya, banyak dan apalagi waktu aku kemarin tuh berkunjung ke Lubuk Linggau gitu Meninggal. bertemu langsung dengan Bang Ben itu lebih banyak lagi ilmunya terutama eee, yang menyemangatiku untuk bahwa menulis itu suatu kepemerajinan, jadi jangan bertumpu pada mood gitu. Jadi menulis itu bisa diupayakan, bukan kalau dulu kan istilahnya kalau menulis tuh kalau dalam cita-cita kan harus jalan-jalan ke taman atau melihat-lihat danau terus merenung, bengong, menanti ilham datang gitu. Kalau menurut Bang Ben kan enggak.
Jadi Kalau Bang Ben itu kan sering ngomong, kreativitas itu keluar dari rutinitas ya, munculnya dari betul. rutinitas ya. Betul. Jadi waktu bertemu itu aku dapat ilmu banyak, bagaimana membangun habit untuk menulis ya gitu. Terus bahwa menulis itu bisa untuk jadi pegangan hidup gitu. Kan Bang Ben, Full time writer. 60 writer gitu. Jadi kemarin aku kan nonton itu yang wawancaranya, Bang Ben dengan, Bang Rizky itu. Nah itu sama lah seperti itu yang disampaikan waktu aku ketemu langsung dengan Bang Ben. Jadi bagaimana menjadi penulis yang apa ya, bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Mhm. Terus apa lagi ya? Baru 2 ya? Baru 2 Bang, Dea Mas Om Sula, Om Sula, Bang Ben, Dea Anugrah ya? Dea Nugrah dan bukunya Bakat Menggonggong itu. Bakat Menggonggong. Oh itu juga menarik perhatian banyak sekali orang itu. Mhm. Awal-awal kan aku coba meniru gaya beliau ya, gitu gayanya Dea gitu. Tapi sayangnya sangat jelek sekali tulisan saya gitu. Jadi aku mikir, "Oh nggak bisa nih, nggak bisa, kita nggak bisa ngikuti gaya yang orang lain, harus punya gaya sendiri." Oke. 3 itu jadi Om Sula, Bang Ben, Dea, Apalagi ya? Mas Gunawan, Mas Gun, oh gitu, Gunawan Triatmojo. Wah itu Mas Gunawan. Mas Gun itu aku bacanya pertama kali justru yang Tulisaurus dan itu langsung aku, oke aku ngefans sama orang ini gitu. Ya aku malu bacanya pertama punya Mas Gun itu yang di Kompas kalau nggak salah yang, istri pengarang atau Oh iya 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 betul 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 aku juga baca yang itu gitu. Tapi waktu itu aku nggak ini sih. Aku merasa ya ini bagus. Tapi waktu Pelisaurus itu aku memutuskan untuk ngefans sama Mas Gun tuh di Pelisaurus. oh, beda banget padahal ya, Iya antara iya. yang itu, Dinosaurus sama apa Istri pengarangnya itu ya. namanya, Jauh jauh banget itu. iya, Dan jauh, terakhir mhm, dan terakhir katanya juga jadi editor untuk bukunya Mas Gun. Nah itu ceritain Mbak iya, gimana Mbak? gimana ya, jadi waktu itu Mas Gun tuh nanya pendapat saya itu, maksudnya, dia ngirim draft awal Musuh Bebuyutan waktu itu, terus, minta pendapat saya gitu mmm, karena ada hal-hal yang terkait dengan perempuan di situ kan. Hmm. Terus saya sering masukan, terus, saya iseng nanya, "Mas, kalau butuh editor ya?" Terus, "Oh, boleh boleh Mbak," gitu. Akhirnya malah, alhamdulillah banget, Mas Gun kok mau mempercayakan tuh sama saya gitu. Padahal, saya ngerasa, aduh baik sekali Mas Gun mau percaya pada saya yang jurusan kedokteran. Beliau kan jurusan sastra ya, Ah terserah. sastra Indonesia gitu loh. Jadi pas waktu ngasih masukan-masukan tuh saya, "Aduh Mas maaf kalau saya ini ya kurang ajar ini orang, kedokteran kok malah ngasih tahu ke orang sastra." Ini ya, jadi ya alhamdulillah, menyenangkan menyenangkan banget ngedit punyanya Mas Gun karena jelas itu menurut saya tuh sudah sudah jadi menurutku gitu loh, udah mateng, udah jadi. Jadi sebetulnya ya ya sudah ya sudah bagus gitu loh dan setiap kali bawa padahal tuh aku baca berulang-ulang ya sampai, berapa part ya, 10 ya pokoknya sering berulang-ulang karena kan, saya orangnya agak obsesif kompulsif gitu kan dan perfeksionis. Jadi Jadi harus baca perfect lagi ya pokoknya. lagi. Ya maksudnya baca lagi nanti takut, aduh takutnya jangan lewat, baca lagi gitu. Jadi tapi setiap kali baca itu tetap ngakak gitu, tetap mendapatkan pesan yang berbeda waktu, baca pertama, pesan ini tak tangkap, baca kedua ini kok ada pesan yang lain berlapis gitu. Jadi, dan itulah, apa ya, pandainya Mas Gun dengan lihai itu memasukkan sesuatu yang sebetulnya filosofis, tapi dengan cara yang membuat kita nggak merasa digurui gitu loh, Iya. yang dengan cara kita merasa terhibur. Nah itu. Iya. Iya susah. Malah bungkusnya vulgar kan sebenarnya. Mhm. Beberapa itu vulgar tapi ternyata ketika diteliti lebih dalam lagi ternyata wah ini filosofis sekali gitu ya. Bener,
Filosofis banget itu. Jadi Kalau kalau aku sama teman-temanku itu bilang ini karya filosofis yang berbungkus lendir katanya. Kalau karya-karyanya Mas Gun itu. ya, Kalau kalau yang di Musuh Bebuyutan mungkin nggak terlalu vulgar-vulgar banget ya gitu. yang di Kellysaurus ya? Yang di Pelisaurus itu kan luar biasa kan vulgarnya itu. Tapi teman-teman tuh pas ketika baca ulang, ya baca pertama kali sama kayak Mbak Sasi tadi bilang, ketika baca pertama kali ini kok saru banget gitu ya. Tapi ketika dibaca ulang, wah ini filosofis gitu. Terus dibaca ulang, wah ini katanya, ini filosofis yang berbungkus lendir ini sebenarnya katanya. Bener, bener. Ya filosofisnya tuh bener-bener keren loh. Maksudnya subteksnya tuh bener-bener nggak teraba kadang-kadang itu. Jadi di awal itu kita kalau baca sekilas tuh kayak nggak teraba, tapi ketika kita baca ulang, kemudian kalau istilahnya itu yang menurut Hemingway itu kan tulisan yang bagus tuh kan seperti itu. Ketika kita baca ulang, kita mendapatkan sesuatu yang baru. Mm. Dan itu aku dapat di tulisan Mas. Yang Musuh Bebuyutan yang Mbak Edit ya gitu. Iya, di Musuh Bebuyutan, di Dinosaurus juga, di Hmm. apa dari sebelah telinga itu aku juga punya bukunya itu. Dongeng Bahagia. Dongeng Bahagia dari Sebelah Telinga. Aku paling sukain tentang anjing itu di situ. Oke. Itu penulisnya ya, penulis yang berpengaruh ke Mbak Sasi. Tapi tadi sebenarnya aku mau tanya tadi udah jauh dulu sih sebenarnya tadi pernah nggak dengan sengaja ataupun tanpa sengaja mencoba meniru penulis idola gitu. Tapi ternyata memang pernah gitu ya, Mbak. Mas Sulek sama Dea tadi ya yang dicoba Iya. untuk tiru. Tapi gagal. Gagal akhirnya sudahlah dengan caraku sendiri saja gitu. Oke, kalau buku terbaik versi Mbak Sasi sastra terbaik ini Apa ya? Banyak deh. Dea mungkin ya. yang Batak Menggonggong, Dea Anugrah. yang Batak Menggonggong atau yang hari-hari mencurigakan? Enggak yang bakat menggonggong Oh, yang Batak Menggonggong. kan. Karena aku emang basicnya sukanya yang kuncar ya. Wah. Hmm. Dea. Eh, AS Laksana mungkin yang Yang bidadari. Murjangkum, oh Bidadari. Oh, Murjangkum juga asik sih gitu. Murjangkum kayaknya. Murjangkum terus Edgar Keret. Kayaknya Ya, banyak puncak ya Edgar Keret. Semuanya bagus sih. Yang supir bus itu bagus. Yang Girl on the Bridge itu juga bagus ya. Aku suka semuanya karena dia hampir sama kayak Mas Gun gitu. Jadi hmm, lucu tapi aftertaste-nya itu subtext-nya itu bener-bener dalam. Jadi, itu yang susah banget. Pengen coba seperti itu, tapi nggak bisa. Maksudnya berusaha seperti itu. Maksudnya menyisipkan subtext tapi tanpa vulgar gitu loh. Dengan halus memasukkan vegetarian, kan. kan penafsir kepedihan, jumpa lahiri. Oh, Jumpa Lahiri. Itu paling ya. Oke, oke, oke. Dengan semua pencapaian yang Mbak sudah dapatkan dari menulis ini, masih ada yang ini penasaran nih, aku belum dapat di sini. Aku bahkan kemarin Mbak memprediksi seandainya Pusana Sastra masih ada, B itu masuk pasti nominasi. Aku belum memprediksi itu, tapi ternyata ya uh, Om Richard Rolf meninggal dan kayaknya Pusara Sastra juga nggak diadakan ya atau apa ya gitu. Uh, tapi aku kemarin tuh optimis banget nih, ini B pasti masuk ini di kalau ada Pusara Sastra ini pasti masuk. Tapi kan Mbak sudah menang dapat nominasi Tempo, Kemdikbud gitu, Rasa gitu. Ada lagi nggak yang ini aku belum dapat nih, penasaran nih pengen coba gitu. Ada nggak sih? Nobel. Jangan banget. Itu biarkan Denny J. A dulu lah yang mau coba gitu. Iya benar-benar. Ya sih aku nggak berani mentargetkan apapun gitu karena aku ngerasa aku masih belajar gitu. Jadi targetku adalah memperbaiki diri setiap hari. Jadi continuing growth. Jadi berusaha apa ya
melampaui diriku. Jadi lawanku adalah diriku sendiri. Jadi tujuanku adalah melampaui Sasti yang sekarang. Jadi Sasti yang besok tuh harus melampaui Sasti yang sekarang. Tapi untuk penghargaan-penghargaan aku nggak berani targetkan apapun. Karena targetku bukan targetku adalah yaitu mengalahkan diri sendiri. Berarti nggak coba mau DKJ nih, belum nih gitu? Nggak. Aduh, aduh, itu kan dikaitkan novel ya, gitu. Sedangkan aku cenderung sprinter gitu. Napasnya pendek berarti. Iya, jadi sekarang lagi belajar menulis novel, Novel. belajar. Jadi target untuk kemana-mana adalah targetku pertama adalah menyelesaikan gitu. Jadi aku harus mengalahkan diriku sendiri yang merasa selama ini bahwa aku napasku pendek. Jadi aku merasa kalau aku bukan tipe maraton gitu, dan aku itu yang ingin ku kalahkan, itu targetku itu. Berarti ini bakal ikutan DKJ yang tahun ini? Aduh, nggak tahu. Lagi ngumpulin Nggak. napas ya? Lagi ngumpulin Iya, napas. lagi ngomongin Mbak. Aku lagi menulis, tapi apakah itu nanti selesai ketika waktunya aku nggak tahu. Jadi Masih ada sekitar 20 hari lagi nih Mbak, selainnya DKJ untuk tahun ini. aduh, iya, menulis novel itu kan berat ya. Beratnya adalah kalau katanya Bang Ali Urida gitu, menulis novel itu seperti monogami, bercinta dengan satu istri terus menerus selama bertahun-tahun gitu. Itu bos. Tapi kan tetap menyenangkan. Nah, itu itu seninya. Jadi bagaimana itu merawat semangat, merawat cinta terhadap tokoh-tokoh kita itu yang kadang kan ingin, aduh aku pengen nulis yang ini nih, tapi ini belum selesai gitu kan. Jadi kayak terdistraksi itu yang harus bermalakan diri sendiri. Oke, nanti siap-siap kalau sudah selesai tahun ini kayaknya yang hampir pasti ngirim itu Mbak Ida Fitri. Iya, aku di Aku lihat di statusnya Facebook ya. ya. Iya, Selesai jadi ini 40.000 sering ya. kata. Wah, Wah, 40.000 luar kata udah selesai. biasa. Aku selesai 1.300 kata itu udah napas lega itu, dia 40.000 kata udah selesai aja. Makanya. Bang Rizky kok. Lagi mengumpulkan napas. Itu. Makanya aku selalu kagum dengan orang-orang yang bisa bikin novel. Ya, napasnya Kayak, panjang banget. iya, kayak Mas Royan Julian tuh kan juga aku baca tuh yang pajak kemarin aku punya. Jadi dia, aku kagum lah sama mereka yang, apalagi Bang Benny itu yang berapa bukunya? 25 kan? 27? 30 sekarang, 31. Dia 30, astagfirullah. Hampir hampir 31, 31 tinggal menunggu. Yang ke-31 menunggu waktu terbit ini. Katanya kemarin. Napasnya panjang ya gitu. Ya memang bikin iri ya orang-orang yang punya napas panjang gitu ya. Iya, makanya lah ya, semoga bisa meneladani mereka. Berarti itu ya, sekarang lagi mencoba menulis novel Mbak Sasti. Iya, tapi entahlah Atau gitu maksudnya. atau sedang sambilan mengerjakan novel sambil mengerjakan buku cerpen ketiga. Enggak. Jadi Ya. em, ya, salah satu petuah dari siapa nih, Erwin atau Nanda ya bilang, tips untuk menulis novel adalah jangan berselingkuh dengan menulis cerpen. Hmm. Karena gitu, karena seringnya nanti terdistraksi gitu ya. Jadi memang benar-benar vakum beberapa bulan ini nggak nulis. Berarti ada rutinitas Mbak membaca menulis setiap hari pokoknya ada target. Aku pernah dengar kalau nggak salah kayak misalnya Agus Nur itu ya. Kalau Agus Nur itu waktu eh, di suatu kesempatan dia pernah bilang, ketika aku memutuskan untuk menjadi penulis, aku harus bekerja seperti orang kantoran. Orang kantoran kerja 8 jam sehari, aku ya 8 jam sehari gitu. Walaupun ku sebar-sebar waktunya. Apakah Mbak Sasti juga punya rutinitas seperti itu, target seperti itu setiap hari baca dan tulisnya? Yang fleksibel ya, maksudnya target ada, maksudnya setiap hari harus ada tulisan, jadi memaksa diri sendiri. Jadi ya
ada tapi fleksibel ya gitu, maksudnya kan tahu sendirilah, sibuknya seorang ibu tuh gimana. Mmm, Jadi ya, mmm, tapi berusaha seperti itu dari pagi ketika ada waktu langsung nulis, kemudian di sela pekerjaan yang lain ketika tidak waktu lagi nulis. ada target minimal, misalnya minimal 1 jam lah gitu, baca atau tulis gitu, atau berapa halaman gitu? Lebih sih, kalau kalau dulu kan memang susah ya waktu dulu, apalagi waktu pandemi, waktu masih sekolah di rumah itu susah. Nah, sekarang kan mulai masuk, offline Novel. ya, Jadi masuk offline. Jadi ada waktu ya sekitar 4 jam, 5 jam